Mbak Imam akan belak-belakan siapa sebenarnya backing dari Panji Gumilang ini sehingga berpuluh-puluh tahun terkesan tidak tersentuh sama sekali, Mbak Imam. Iya, kan dulu semua orang maklum sejak Wiranto bisa 100% dulu kan, dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh, itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu, tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami nggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu Pak. Kalau nggak tahu Pak Kumis tanyalah. Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau, mbahnya intelijen di Indonesia gitu aja, gitu kan. Apa saya suruh terus terang lagi siapa Pak Kumis itu kan gitu. Pasti Anda kan tahu. Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, yaitu seorang kepala staf kepresidenan, Pak Muldoko, yang saya sendiri prihatin kok kemarin masih membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko ini bagaimana gitu kan. Nah bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, itu tinggal telepon saja. Ini bukan tuduhan semata ya, sudah bukti-bukti kan Pak Imam? Iya, ini sudah terbukti. Kemarin aja kan, padahal yang dari masyarakat itu yang rencana 3.000, ternyata hanya ratusan aja kan. Itu istilah teman-teman itu, masyarakat bilang biarin kita pemanasan dulu lah. Demo sekarang ini kan kita akan bikin berjilid-jilid nih demo. Gitu. Jadi kepengen tahu lah apa reaksi Zaitun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga. Coba berapa miliar dia harus bayar itu polisi. Kan gitu. Jadi kalau sekarang yang sedang ramai Mbak Imam, Panji Gumilang menegaskan hanya butuh waktu 5 menit untuk mencari identitas orang. Ia mengklaim punya intel andalan. Maksudnya siapa itu ya? Ya itu ada. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya MYR Agung Sidayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itulah yang dapat mandat dari Pak Muldoko itu untuk mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, gitu. Jadi begitulah permainan. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani sekarang. Mau ngomong apapun, dia yakin gak ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah amma ba'd. Sahabat Sahal Al-Mudhafari channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kita dalam kebenaran. Semoga Allah catat kita sebagai seorang yang nanti pada saat akhir hayatnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Guys, tadi sama-sama kita sudah lihat cuplikan video yang ditampilkan oleh TV One, di mana TV One menghadirkan banyak tokoh dalam hal ini membahas tentang Ponpes Al Zaitun dan siapa itu Panji Gumilang. Salah seorang tokoh yang tadi bicara ya dengan gamblang menyampaikan bahwasanya Panji Gumilang itu siapa? Dengan data tentunya. Namun dalam hal ini, Anda juga punya data dari Kiai Haji As'ad Said Ali. Beliau ini mantan pengurus PBNU, mantan wakil kepala BIN. Sebelum Panji Gumilang mendirikan Ponpes Al Zaitun, dia juga seorang komandan wilayah 9
atau sering kita dengar dengan istilah KW9 dari Darul Islam Negara Islam Indonesia, atau kita bilang atau kita kenal dengan istilah NII KW9. Namun setelah tertangkapnya Kartosuwiryo pada tahun 1962, DITII atau NII dilarang. Secara otomatis KW9 ini juga bubar. Namun setelah dibubarkan, banyak anggota ex-DITII atau NII ini, termasuk Panji Gumilang, kemudian direkrut oleh aparat intelijen dan selanjutnya dilibatkan dalam meredam agresivitas PKI sejak 1965. Bermula dari kegiatan perlawanan terhadap PKI inilah Panji Gumilang berkenalan dengan para perwira militer atau intelijen. Panji Gumilang pada satu sisi memanfaatkan kedekatannya tersebut untuk mendirikan Ponpes Al Zaitun di Indramayu. Sedangkan pada sisi lain, aparat keamanan dan intelijen menggandeng Panji Gumilang di samping untuk melawan komunis, juga sebagai upaya guna mencegah aktivis TII atau NII KW9 kembali mengangkat senjata. Ini kita sedang bicara data. Apalagi Panji Gumilang juga mendalami agama Islam, khususnya ajaran Isa Bugis yang terkenal sebagai aliran ingkar sunnah. Ini data, di mana data ini disampaikan oleh Kiai Haji As'ad Said Ali, mantan pengurus PBNU dan mantan wakil kepala BIN. Sekarang sama-sama kita lihat bagaimana ibadah yang dilakukan sama mereka. Kita lihat bagaimana ketika mereka melaksanakan sholat Id, yang kita saksikan ada seorang wanita berada di sop terdepan. Kita lihat bagaimana Panji Gumilang bicara Quran, sangat nyeleneh. Kita lihat bagaimana Panji Gumilang bicara tentang Islam pun yang disampaikan keluar dari koridor Islam. Kita lihat bagaimana santri-santri mereka ketika mengumandangkan azan, bukan menghadap kiblat, tapi membelakang kiblat. Kita lihat bagaimana Panji Gumilang mendeklar dirinya sebagai seorang komunis, seorang yang tidak beragama. Hindu no, Kristen no, terus apa? Saya komunis, saya komunis. Oh, saya komunis. Lantas masih memakai baju agama Islam. Kita tahu bagaimana Ponpes Al Zaitun adalah NII, dan NII itu sendiri memiliki keyakinan bahwa orang-orang yang tidak berbaiat kepada mereka, maka mereka ini adalah kafir. Harta mereka ini halal. Bahkan ada salah seorang yang pernah ada di dalam Al Zaitun keluar dan dia bertobat. Dia bercerita bagaimana ketika dia butuhkan uang 10 miliar, maka yang mereka lakukan dengan cara merampok harta-harta di mana mereka ini yang tidak ada berbaiat kepada mereka, ini hartanya halal. Hatta walaupun orang tuanya tidak berbaiat, maka orang tuanya ini dianggap kafir. Subhanallah. Bagaimana Panji Gumilang bicara tentang haji, bagaimana bicara tentang umroh. Ini juga jauh dari ajaran Islam. Oleh karenanya, kalau lu masih sayang sama agama lu, kalau lu semua masih sayang dan cinta terhadap Islam, mari sama-sama kita jaga teman kita jaga saudara kita jaga keluarga kita atas kesesatan yang terus disebarkan oleh Al Zaitun. Sesat dan menyesatkan. Untuk menjaga bareng-bareng, share video ini ke teman-temannya, saudaranya, keluarganya, bininya, atau suaminya, share. Agar kita semua bisa tahu tentang apa itu Al Zaitun,
dan siapa yang ada di balik dari Al-Zaitun itu sendiri. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.